Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat sore, selamat bertemu kembali setelah beberapa lama kita tidak berjumpa. Kemarin terakhir kita bertemu dalam ujian mid semester. Mudah-mudahan hasilnya cukup menggembirakan meskipun kita tidak langsung bertatap muka. Karena situasi dan kondisi saat ini masih belum memungkinkan untuk kita bertemu secara langsung. Jadi kita masih menggunakan pelajaran jarak jauh. Jangan lupa para siswa sekalian, kita 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh kita sehingga kita menjadi sehat sampai nanti terhindar dari bahaya virus corona dapat berjalan dengan baik. Baiklah para siswa sekalian, kita akan melanjutkan pokok bahasan atau topik bahasan kita pada sore hari ini mengenai gerak pada hewan, pada tumbuh-tumbuhan, dan pada manusia. Gerak pada manusia itu meliputi seluruh pergerakan anggota badan, kemudian organ-organ tubuh kita, misalnya Pak Yoga, lepas dulu kacamatanya, ya, kalian melirik ke kiri dan ke kanan, itu gerak. Kemudian kalian menggerakkan jari-jari tangan kalian, itu merupakan gerak. Kemudian kalian menggerakkan lengan badan, itu gerak. Kemudian kalian menggerakkan tungkai bawah atau kaki bergerak ke sana kemari, berpindah tempat, ke depan, ke belakang, itu juga kan merupakan gerak. Ya, gerak itu sendiri itu memiliki tujuan dan fungsi yang sangat baik sekali. Allah luar biasa menciptakan kita tidak dengan serta-merta begitu tanpa arah dan tujuan, tetapi pasti dengan tujuan yang baik. Pertama, kita dapat melakukan gerak agar kita dapat menghindari segala macam bentuk bahaya yang kemungkinan mengancam kita. Misalnya, kalian berada di dalam kegelapan, yang mana kalian semakin besar pasti akan merasa takut dengan kegelapan itu. Pasti kan kalian akan menjauh kegelapan itu dengan cara berlari secepat mungkin. Yang kedua, kalian misalnya dikejar hewan buas, ya mungkin hewan buas kalau dengan kota nggak ada, yang ada mungkin anjing, ya. Nah, saat kalian dikejar anjing dari belakang, pasti ada reaksi refleks secara mendadak, kalian akan ketakutan, sehingga kalian akan menggerakkan kaki-kaki kalian, tangan-tangan kalian untuk keseimbangan, sehingga kalian berlari menyelamatkan diri. Tidak mungkin kalian tidak menyelamatkan diri, karena keseimbangan otak kita masih baik. Keseimbangan otak kita masih dikatakan normal. Kan begitu. Nah, ini gerak. Nah, lebih jauh lagi tentang gerak itu sendiri. Apa itu gerak? Kemudian bagaimana susunan anatomi tubuh kita sehingga kita bisa melakukan gerak dengan baik. Nanti kita akan ikuti beberapa tayangan yang dalam hal ini Pak Yoga dibantu oleh Sir Ardi. Ya. Nah, untuk menjelaskannya nanti kita akan mengikuti tayangan. Namun sebelumnya, bahwa tubuh kita ini paling utama itu terdiri dari tulang, kerangka kepala, kerangka dada, kerangka lengan kiri dan kanan, kemudian kerangka bawah kaki kiri dan kanan sampai ke telapak tangan dan telapak kaki. Ya. Nah, kerangka dan tulang itu dikatakan alat gerak pasif. Mengapa Pak Yoga katakan alat gerak pasif? Karena dia tidak bisa bergerak tanpa ada yang membantu menggerakkannya. Kalian lihat sendiri, kalau tulang terbujur, misalnya ada kerangka manusia, entah itu di dalam laboratorium, atau di pemakaman, atau
hewan, misalnya kalau menemukan hewan kucing dan sebagainya yang sudah dalam bentuk kerangka, tapi dia tidak akan bisa bergerak. Harus ada penggerakan, harus ada yang menggerakkan, harus ada penggeraknya. Nah, penggeraknya itu justru yang menutupi tulang itu sendiri. Ini namanya daging. Daging dalam bahasa biologi namanya otot. Otot daging. Nah, otot-otot yang ada di tubuh kalian yang menyelimuti tulang-tulang kalian inilah yang menggerakkan semua tubuh kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas hidup kita dengan baik dan insya Allah sempurna. Ya, nah ini otot daging dan tulang. Otot daging itu sendiri disebut alat gerak aktif karena di dalam otot-otot itu dilengkapi dengan sistem saraf, dengan serat otot yang disebut dengan myofibrin. Ya. Nah, inilah yang nanti akan menggerakkan sehingga tubuh kalian itu bisa melakukan gerak-gerak dengan baik. Ya. Apalagi otot-otot itu kalian latih dengan baik, dengan makanan, dengan olahraga dan sebagainya. Kemungkinan otot ini ada namanya di mana ya? Otot tricep dan bicep. Nah, ini kalau dilatih, agak berkembang, ya berkembang. Ini karena ada otot bicep, otot tricep yang menyebabkan otot daging ini berkembang dengan baik. Ini salah satu contoh otot yang terlatih dengan baik. Ada yang binaragawan itu sangat bagus sekali bentuknya sampai ke sini itu berbentuk seperti roti tawar dan sebagainya. Itu karena olahraga dan makanan yang seimbang. Ini menyebabkan ini. Gerakan otot ini coba kalian perhatikan saat kita begini tegang, kencang, tegang sehingga kita mengeluarkan tenaga energi. Begitu, mengeluarkan tenaga energi. Nah, saat kita mengembalikan ke tempat semula, kita tidak perlu lagi menggunakan energi. Cukup relaksasi. Nah, kontraksi, relaksasi. Kontraksi, relaksasi. Nah, ini gerak-gerak di dalam tubuh kita salah satunya begitu. Ya, ini menimbulkan gerak-gerakan tertentu. Ya. Nah, nanti kita akan ikuti, saya dibantu oleh Pak Ardi untuk menjelaskan kepada kalian secara gambar stereometris tentang otot daging. Kita ikuti. Nah, ini ada dua gambar. Yang pertama yang penuh. Ya, yang penuh itu yang manusia. Penuh dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Nah, ini sama Pak Ardi, gambarnya karena tidak bisa muat penuh, maka dipendekkan agar muat gambarnya. Sebenarnya dia gambar anatomi tubuh orang dewasa. Nah, di situ dijelaskan gambar yang sebelah. Jadi, ya, itu yang posisi normal. Kita terbungkus oleh kulit kesemuanya, ya. Terbungkus kulit semuanya. Kemudian yang di sebelahnya, ketika kulit dikelupas, epidermisnya itu tidak dimunculkan, akan numpuk kemerah-merahan. Nampak kemerah-merahan kesemuanya, ini adalah daging. Otot daging yang menyelimuti tubuh kita sehingga kita memiliki bentuk yang baik. Nah, otot-otot daging inilah yang bekerja sama dengan tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita sehingga kita bisa menimbulkan atau bisa memunculkan gerak-gerak tertentu di dalam tubuh kita untuk melengkapi kehidupan kita. Di sebelah itu ada gambar lagi itu lengan, ya. Lengan tangan yang digambarkan di situ tanpa kulit. Di situ nampak sekali otot-ototnya itu keker kenceng, ya, berkembang dengan baik. Ya. Ini karena orang itu melakukan aktivitas untuk mengangkat, menurunkan barang, memindahkan barang, dan lain sebagainya, sehingga ototnya di situ tuh terbentuk dengan baik. Nah, itu otot-otot itu teratur.
mengatur otot lengan ke kiri maupun sebelah kanan. Nah, otot-otot yang saya gambarkan di dalam stereometrisnya tadi, yang sudah ditampilkan oleh Pak Ardi tadi, menggambarkan bahwa tubuh kita itu dilengkapi dengan sistem perototan. Nah, sistem perototan inilah yang paling utama menggerakkan tubuh kita sehingga kita dapat berpindah-pindah tempat, berpindah-pindah lokasi dan lain sebagainya. Faktor keamanan, misalnya faktor panas, faktor dingin, dan lain sebagainya, sehingga kita berpindah. Nah, selanjutnya, para siswa sekalian, otot-otot yang ada di dalam tubuh kita ternyata semuanya bentuknya tidak seragam, ya, tidak sama. Ada 3 jenis otot yang ada di dalam tubuh kita, yang akan digambarkan nanti tampilannya oleh Pak Ardi, yaitu 3 macam. Yang pertama otot polos, yang kedua otot luri, yang ketiga otot jantung. Otot polos itu otot yang berada di dalam tubuh kita, tetapi dia tidak berfungsi untuk menggerakkan sistem tubuh kita, tetapi dia memiliki tugas dan fungsi membantu proses metabolisme. Ya, jadi apa contohnya otot polos itu? Yang pertama, lambung. Lambung itu perut, stomach. Ya, kalau bahasa biasa itu stomach. Ya, nah, lambung atau stomach atau kantong nasi ini semuanya tersusun atas otot polos. Bergerak dengan tanpa sadar. Artinya bergerak tanpa sadar 24 jam. Otot itu terus bergerak, mencerna, meremas seluruh makanan yang ada di dalam tubuh kita, kemudian diberi zat kimia. Ya, zat kimianya itu yang keluar dari kelenjar pankreas, yang keluar dari sistem kelenjar pencernaan, baik itu bersifat kimiawi, biologi, maupun fisik. Yang fisik adalah meremas begitu. Jadi kadang-kala orang yang kondisi perutnya kosong, secara fisik diremas terus, maka akan terjadi tuka atau luka dinding lambung. Nah, luka dinding lambung inilah yang orang menyebutnya sakit MA. Mengapa orang sakit MA? Karena terlambat mengkonsumsi makanan, sehingga dinding lambung ini tidak ada yang dihancurkan, tidak ada yang diremas. Begitu kosong, jadi dinding lambung ke kiri dan kanan itu saling bersentuhan. Nah, saat bersentuhan inilah terjadi proses lecet, tuka, malah bisa radang lambung. Nah, makanya agar menghindari terjadinya ini, kalian harus 3 atau 4 jam sekali mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Meskipun belum makan nasi, kalian sudah bisa melakukan aktivitas dengan baik tanpa ada rasa lapar. Ya, tanpa ada rasa lapar. Jadi itu, apalagi orang yang sudah menderita MA. Tetapi bukan berarti orang yang sakit MA itu tidak bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan asal mengikuti pola makan yang baik. Nah, ini otot polos yang berada di dalam lambung. Di mana lagi ada otot polos? Sistem kelenjar, ya, saluran tenggorokan, saluran usus perususan, saluran kencing, saluran rahim pada perempuan, ya, saluran kelenjar vas deferens pada laki-laki, kemudian pembuluh darah. Semua pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita, baik pembuluh darah nadi, kapiler, dan lain sebagainya, atau vena dan sebagainya, itu disusun oleh otot polos. Ya, ini. Ya, itulah yang ada di dalam tubuh kita, yang menyusun tubuh kita dengan fungsi-fungsi tertentu yang didasarkan oleh otot polos pembentukannya.
Kemudian yang kedua adalah otot lurik. Nah, mengapa dikatakan otot lurik? Kan bentuknya berlurik-lurik, bergaris gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang begitu. Itu miofibrillnya. Ya, gelap, terang, ada intinya. Maka dia katakan berlurik-lurik, karena memang bentuknya berlurik-lurik. Nanti jika kita bertemu semester depan di dalam kelas, di dalam laboratorium, insya Allah nanti Pak Yoga akan kemukakan kembali contoh-contoh otot polos, otot lurik, otot jantung, sehingga kalian lebih memahami tentang hal ini. Ya, nah ini otot lurik itu daging itulah. Jadi seandainya kalian pergi ke pasar membeli daging untuk rendang dan sebagainya, yang kalian beli itu adalah otot lurik, ya, otot lurik itulah yang paling utama. Nah, kemudian di dalam tubuh kita di mana letak otot lurik itu? Ya seluruh tubuh kita yang tadi waktu digambarkan oleh Pak Ardi adalah yang berwarna merah. Mengapa dia berwarna merah? Karena dia mengandung hemoglobin. Kapiler-kapiler darah yang sangat kecil yang di dalamnya mengandung butir darah merah atau eritrosit. Nah, sehingga kalau diperas dia mengeluarkan darah karena dia banyak mengandung kapiler darah. Nah, kapiler darah itu berisi nutrisi atau makanan yang akan memberi makanan kepada otot-otot daging di dalam tubuh kita. Maka sangat penting makan itu. Jangan kamu ketakut gemuk terus nggak mau makan. Kalau tidak mau makan, otot lurik kelaparan. Karena kelaparan, dia tidak bisa bergerak dengan aktif, tidak bergerak dengan bebas, malah dia akan lisut, menyusut. Nah, kamu tahu-tahu, kamu kok kurus banget, nah kenapa? Nggak mau makan. Itu karena lisut. Lisutnya otot daging karena berbagai faktor. Salah satunya kurang asupan gizi yang baik. Yang kedua, kurang digerakkan dengan baik. Nah, gerakan yang lebih baik itu apa misalnya? Olahraga. Makanya orang yang berolahraga, tubuhnya kekar dan baik. Sedangkan orang yang tidak berolahraga, tubuhnya kurang proporsional, kurang memenuhi syarat. Jadi olahraga ya, para kalian semua itu masih muda, itu perlu olahraga dengan baik. Nah, yang digambarkan otot lurik tadi, itu yang ada, yang di bawah dulu ya, yang di bawah itu seperti tebu itu ya, seperti rumput ya, betul itu ada inti selnya. Kalau ada inti selnya artinya dia itu berkembang, bertambah. Betul bertambah, karena dulu waktu kalian masih kecil, tubuh kalian kecil, ususnya juga kecil, kelenjar jalan di tubuhnya juga kecil, kemudian bertambah dewasa, bertambah umur, maka semua yang digambarkan di dalam gambar itu akan bertambah volumenya, mungkin bertambah ukurannya. Bertambah ukurannya itu bertambah panjang. Usus ya, misalnya usus di dalam tubuh kita tuh kalau kan dia bergulung-gulung, nah seperti usus ayam itu ya. Nah, usus ayam itu dari pangkal tenggorok sampai kemudian ke ampela itu kalau diukur panjangnya 4 meter. Para siswa sekalian ya, berkisar 4 meter, sangat panjang. Karena di situ terjadi proses penyerapan zat dan sebagainya yang cukup rumit dan panjang. Begitu. Nah, bagaimana dengan usus kalian? Usus manusia ternyata lebih panjang. Usus kalian mencapai 8 meter. Ya, ada usus halus, ada usus besar. Nah, usus halusnya itu yang 8 meter, usus besarnya 4 meter. Begitu. Jadi cukup panjang, sehingga makanan dari rongga mulut kalian setelah dikunyah, kemudian masuk ke kerongkongan di sini. Kerongkongan ya enggak ya, makanan itu kalau tenggorokan itu udara. Ya. Nah, kemudian masuk ke rongga perut. Di dalam lambung terjadi proses, kemudian terjadi penyerapan zat melalui usus besar, usus halus ya, kemudian penyerapan zat yang halus itu nanti akan bermuara di rektum. Nah, setelah bermuara di rektum itulah
terjadi penyerapan zat yang terakhir, zat yang memang tidak berguna di dalam tubuh kita akan dibuang dalam bentuk sampah. Nah, sampah itu akan mengeluarkannya besok pagi. Kemudian merasa sakit perut, mulus-mulus apa ya gitu ya. Ternyata kalian ingin BAB. Nah, saat BAB itulah keluar sampah padat. Kemudian ada sampah lagi, sampah cair saat kalian mengeluarkan urina atau kencing. Kemudian ada sampah lagi yang berbentuk gas. Ya, bentuk gas itu alhamdulillah kamu boleh kentut gitu ya, bahasa Indonesianya itu kentut, tetapi harus pakai kata tertib ya, jangan sembarangan kentut karena itu menyangkut kesopanan. Kentut itu bagus karena akan mengeluarkan gas beracun dari dalam tubuh kita. Kalau kalian 3 hari tidak bisa kentut karena berurusan dengan dokter, perut kalian kembung, penyakit lain datang. Ya, hati-hati. Makanya harus mengeluarkan sampah dari dalam tubuh kita. Nah, kembali kepada otot tadi, di situ digambarkan ada lengan tadi yang saya katakan itu, lengan bicep dan lengan tricep. Ya. Nah, 2 lengan itu bersinergi, bekerja sama dengan baik sekali, sehingga dia bisa berkontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi. Saat kalian mengambil benda tertentu dari sekitar kita, itu akan berkontraksi. Kalau dia bendanya cukup berat, kalian akan gitu ya, mengeluarkan tenaga sangat besar, mengeluarkan energi dengan sangat besar, kan begitu. Tapi kalau bendanya itu ringan, barangkali kalian tidak perlu mengeluarkan tenaga yang cukup banyak. Nah, ini otot daging yang menyelimuti tulang-tulang kita, sehingga keduanya itu bekerja sama secara sinergi dengan sebaik-baiknya, dapat membantu dan menolong kita menyelesaikan kehidupan kita. Nah, selanjutnya yang ketiga, otot jantung. Para siswa sekalian yang berbahagia di rumah, ya, coba kalian ingat-ingat, kalian raba jantung kalian gitu ya. Tidak ada ya, jantungnya sebenarnya sebelah sini, sebelah kiri jantung kita. Sebelah kiri ini ada jantung kita, kemudian agak ke bawah sedikit itu ada namanya hati, kemudian ada paru-paru gitu ya. Nanti kita lihat melalui torso tentang manusia. Nah, sekarang penjelasan dulu tentang otot jantung. Mengapa dikatakan otot jantung? Karena hanya ada di jantung. Tidak ada di tempat lain otot ini. Otot ini memiliki ciri khusus. Ya, kalau daging, misalnya kalian makan rendang ya, makan rendang itu kan bisa dikeluarkan, disubir-subir bahasanya ya, kemudian ada satu-satu gitu ya. Akhirnya daging itu habis kan. Nah, khusus untuk jantung tidak akan bisa, misalnya kalian ada sapi, kemudian mengkonsumsi jantung sapi, kalian akan kesusahan mengkonsumsi daging sapi itu. Mengapa Pak? Nah begini, karena di dalam jantung itu sendiri itu terjadi anyaman, ya, bentuknya sebentuk anyaman, tidak bisa terlepas. Nah begini. Nah, menganyam, sehingga ini susah untuk dilepaskan. Kalau daging tadi begini, bisa dilepas-lepaskan. Tapi ini kalau jantung demikian. Nah, mengapa jantung lebih khusus harus berbentuk anyaman? Kalian tahu, jantung itu bekerja selama 24 jam satu hari sepanjang hidup kalian. Nah, kalian berumur 40 tahun, berarti 40 tahun non-stop jantung itu bekerja. Ya, kemudian kalau 60 tahun juga demikian. Nah, sehingga dia harus memiliki struktur, komposisi, urat yang sangat kuat. Sehingga jantung ini tidak bocor waktu dia memompa darah. Memompa darah seluruh tubuh kamu. Memompa darah seluruh tubuh kamu. Terus dalam 1 menit itu 90-an kali. Duk, duk, duk,
Tapi bagi orang yang lemah jantung, dup, dup, dup. Nah, ini jadi kendala. Kalau kalian jantungnya lemah, pompanya tidak sesuai yang diharapkan 90 kali per menit, nah kalian akan merasakan, Pak, kok keluar keringat ya Pak, lebih telapak tangan saya. Pak, kok kesemutan ya Pak tangan saya. Pak, kok dingin ya permukaan tubuh saya. Ini gejala lemah jantung. Jantungnya yang lemah. Sehingga memompa darahnya tidak kuat. Karena memompa darah tidak kuat, oksigen dari hasil pernapasan kita melalui rongga paru-paru sampai ke jantung itu lambat. Kemudian dipompanya juga lambat, sampai ke otak lambat, sampai ke seluruh jaringan tubuh kita lambat. Tahu kok pusing. Kenapa dokter? Kurang olahraga. Begitu jawabannya pasti. Kurang gerak, kurang olahraga, sehingga jantungnya tidak kuat memompa darah. Nah, itu sebaiknya dihindari. Nah, memang ada makanan-makanan ya yang memicu atau memacu kerja jantung agar jantung itu menjadi kuat. Misalnya kambing. Tetapi ada efek sampingnya. Terlalu banyak mengkonsumsi kambing, kalian justru malah nanti akan menderita tekanan darah tinggi. Nah, timbul masalah baru, timbul penyakit baru. Nah, ini kan bermasalah. Jadi apa yang paling tepat, yang paling sehat, dan tidak menimbulkan efek samping? Olahraga, makanan yang bergizi tepat, istirahat yang cukup, sehingga denyut jantung kita stabil. Nah, begitu kalau jantung kita stabil, geraknya 90 per menit, sudah dipastikan konsumsi oksigen ke otak ini tidak terlambat, sehingga kalian terhindar dari pusing kepala. Kemudian konsumsi oksigen dan makanan itu ke jari-jari tangan kalian, ke tungkai bawah kaki kalian semuanya, kalian tidak akan pernah merasa kesemutan atau kebas. Bahasa Indonesia itu kebas. Kebas itu kalau dijepit kurang terasa, itu kebas. Ya, kesemutan, merasa tebal gitu ya. Nah, salah satu contohnya ya, kalau jantung kita tidak bekerja dengan baik. Nah, ini otot jantung hanya ada di jantung, tidak bisa dijumpai di tempat lain. Nah, kemudian secara menyeluruh, ya, kita ini kan tubuh kita bisa berdiri dengan baik seperti ini kan ditopang oleh tulang yang menurut kita. Nah, nanti Pak Adi akan menggambarkan kepada kalian tentang tulang. Ya, ini tulang yang tadi Pak Yoga sebutkan menyelimuti tubuh kita oleh daging, di dalamnya waktu dikupas adalah tulang belulang. Pada hewan juga demikian, pada sapi misalnya. Kalian akan menemukan bentuk sapi karena ada tulangnya. Setelah sapi dipotong, kemudian dikuliti dagingnya, dikuliti kulitnya dan sebagainya. Kalian ke pasar mau beli daging, otomatis dicobok-cobok begitu. Dagingnya itu tidak ada bentuknya. Kalian susah mau menemukan yang kaki yang mana, yang dada yang mana, daging itu kan susah. Yang bisa menentukan penjualnya. Kalian mengatakan untuk rendang, oh itu yang khas itu darah paha, itu darah sebagainya. Mau masak tulang, nah berarti tulang iga. Nah begitu. Nah itu daging dan tulang. Nah tulang di sini itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah tulang bagian atas yang menyelimuti tengkorak kita, namanya tulang tengkorak. Ya. Nah, tulang tengkorak. Nah, nanti dalam rangka pembahasan tentang tengkorak dan lain sebagainya itu ada yang disebut dengan sistem rangka. Ya, jadi tengkorak. Apa sih tengkorak itu? Adalah tulang kepala tubuh kita yang tugas utamanya adalah melindungi otak kita yang sangat lemah. Nah, otak kita yang sangat lemah harus dilindungi dengan
tulang yang bagus ya di tengkorak kita inilah, sehingga otak kamu yang penuh memori itu tidak sampai terganggu. Nah, kapan saat itu bisa terganggu? Yang pertama, kamu jatuh, dibentur benda keras, terutama bagian belakang. Kamu naik motor tanpa helm, ya makanya tidak boleh. Yang namanya polisi itu sudah memberikan pengamanan yang bagus untuk berkendaraan bermotor, ya. Salah satunya helm. Mengapa helm? Karena helm akan melindungi seluruh bagian vital kamu yang paling utama. Sebab kalau kamu sampai kehilangan keseimbangan karena kamu jatuh, yang kena adalah bagian belakang sini, kalian akan kehilangan keseimbangan, kemudian memori kalian akan berkurang, daya ingatnya. Jadi misalnya kalian kena duk, itu dirawat di rumah sakit, amnesia tidak, tetapi kan kehilangan keseimbangan itu, kehilangan memorinya, sehingga siapa namanya tak tahu, siapa umurmu siapa berapa, lupa. Nah, begitu ditanya, ini bapakmu, lupa ingat, ini ibu kamu, tak tahu. Nah, ini kehilangan memori. Nah, ini kan sangat fatal, sehingga kalian menderita kerugian yang sangat besar, tidak bisa melangsungkan kehidupan kamu ke depan dengan baik. Makanya hati-hati ya, nak ya. Terutama bagi laki-laki, kemana-mana tidak mesti harus pakai jalan besar menggunakan pengaman helm. Nah, ini tengkorak yang sangat penting ya. Yang kedua, kalau tadi faktor kecelakaan, yang kedua faktor penyakit. Ada penyakit yang namanya meningitis. Meningitis itu radang selaput otak. Seseorang yang menderita meningitis atau radang selaput otak, otaknya yang bentuknya itu kan seperti mie ya, otak kita itu lingkup gitu ya, itu selaputnya hilang, rusak. Karena selaputnya rusak, otak kita tidak berbentuk, sehingga akhirnya seperti bubur tahu. Nah, bayangkan, otak kita berbentuk seperti bubur tahu, itu akan kehilangan semua yang kalian alami sepanjang umur yang sudah lalu. Nah, yang ke depan kalian hanya menemukan masa datang tetapi tidak punya apa-apa. Mata hanya bergerak tapi kalian tidak bisa mengingat apapun juga. Mata bisa melihat tapi kalian tidak bisa mengingat apapun juga. Itu meningitis, virus penyebabnya penyakit itu. Makanya banyak orang sekarang itu vaksin meningitis. Nah, di dalam orang yang melaksanakan ibadah haji, itu diwajibkan sekarang. Diwajibkan untuk bebas meningitis dengan cara suntik vaksin meningitis. Suratnya ditunjukkan kepada biro yang melaksanakan ibadah haji, sehingga kalian bisa bebas melaksanakan ibadah haji. Nah, sekarang ditambah lagi dengan swab, bukan lagi COVID test 19, tetapi harus swab. Ya, jadi lebih rumit lagi untuk berangkat ibadah haji. Namun ini adalah persyaratan agar kita tidak mengganggu orang lain, karena segala sesuatu yang diakibatkan oleh virus akan menularkan kepada orang lain. Jadi jangan sampai kehadiran kita mengganggu orang lain. Nah, ini tentang tengkorak. Kemudian ke bawah, di sini memang ada yang namanya tulang leher ya, para siswa sekalian, tapi kalau tulang leher ini cuma sedikit, itu ada sendi-sendinya yang disebut dengan tulang atlas, sehingga dia bisa menggerakkan seluruh arah gitu ya. Namun tulang leher ini tidak begitu banyak dibahas. Nah, yang perlu dibahas adalah bagian bawah badan, abdomen namanya. Nah, ya. Abdomen, bagian badan itu kita bisa menemukan tulang-tulang rusuk. Nah, tulang rusuk perempuan, tulang rusuk laki-laki, kan begitu. Kalau ada mitos yang mengatakan, mengapa tulang rusuk laki-laki jumlahnya kurang satu, kan gitu ya. Ada lagunya juga itu. Mengapa kurang satu? Iya, karena
zaman dahulu Nabi Adam itu perlu diciptakan perempuan. Nabi Adam waktu itu sendirian. Ini menurut Al-Quran ya. Kemudian diciptakan oleh Allah SWT satu makhluk lagi dengan meminjam atau dengan mengambil salah satu tulang rusuk dari laki-laki. Makanya kalau kita berjodoh, ya itu tadi harus ingat, ya, karena kita perempuan itu menggunakan hidupnya itu dari tulang rusuk laki-laki yang satu. Itu dari tulang rusuk itu ada di sini. Apa tujuan tulang rusuk itu sebenarnya? Untuk melindungi apa? Melindungi organ-organ vital yang ada di dalam tubuh kita yang kemungkinan itu bisa berbahaya. Misalnya kena benturan, duel, kena tinju, jus, atau kena tendang seseorang itu ada tulang rusuk. Barangkali yang cedera tulang rusuknya, mungkin rusak tulang rusuknya satu. Ke rumah sakit nggak apa-apa, diobati. Asal jangan 7. Kalau 7 rusak sangat berbahaya karena berarti kan dada kita kan ambles ke belakang. Ambles ke belakang di dalam itu ada jantung, ada paru-paru, ada hati, ada sistem kelenjar pankreas dan sebagainya, ada usus perususan, ada lambung, banyak sekali organ-organ yang sangat vital, yang sangat penting yang dilindungi oleh tulang-tulang yang ada di bagian badan kita. Bagian badan itu bisa bagian depan, tulang rusuk, ada bagian belakang itu tulang punggung. Ya, nah, semuanya itu melindungi tubuh kita agar kita terhindar dari bahaya. Nah, kemudian secara ke kiri dan ke kanan, ke bagian badan tadi akan kita menemukan lengan. Nah, tungkai atas, tungkai depan. Kalau hewan tungkai depan, kaki depan. Tapi kalau kita tungkai atas, itu lengan atas, tangan atas, dan bawah. Itu ada lengan, kemudian ada pergelangan, kemudian ada telapak. Nah, begitu ya, nak ya. Nah, itu bagian badan kita. Itu kiri kanannya itu ada pelengkapnya, lengan kiri, lengan kanan, ada tangan kiri, tangan kanan. Yaitu ada di telapak tangannya, semuanya itu bergerak, beraktivitas, semuanya sangat membantu. Allah ini luar biasa. Coba saat kamu dilahirkan, ini subhanallah ya, dilahirkan tanpa jari. Kamu punya lengan, tapi tidak ada jarinya. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu memegang sendok? Bagaimana kamu memegang sisir? Bagaimana kamu mau memberi begini saja? Kamu nggak bisa, ada jarinya. Soalnya hanya lengan saja nih, begini nggak bisa. Ya kan? Kamu tidak akan bisa melakukan hal itu. Nah, bersyukur, alhamdulillah. Makanya sebagai manusia yang lengkap, kalian harus meningkatkan ibadah kalian, ya. Ibadahnya selalu ditingkatkan. Usianya kamu sudah mencukupi, akil balik dan sebagainya, agar kita hidup itu menjadi barokah. Nah, begitu anak-anak sekalian. Nah, kita akan lanjutkan ke bagian anggota gerak yang bawah. Tungkai bawah, kaki kiri dan kaki kanan. Bagaimana jika kalian hanya punya satu kaki? Sulit nggak kalian berjalan? Sulit kan? Ya, bersyukur alhamdulillah kalau kamu kakinya 2. Pergunakanlah kakinya itu baik-baik. Jangan sampai dipergunakan untuk menyakiti orang dan lain sebagainya yang tidak baik. Ya, agar kaki kamu awet. Sebab kalau kaki kamu tidak awet, Allah marah, kamu datangkan celaka, mungkin kamu naik motor, kaki patah, ke rumah sakit, disambung, semuanya bisa. Tapi apa benar kamu bisa berjalan sempurna? Kaki itu setelah patah, tidak ada. Nah, ini gunanya. Jadi anggota gerak yang di bawah itu untuk keselamatan. Kalian pergunakanlah dengan sebaik-baiknya, bergerak maju ke depan, ke samping, mundur ke belakang dan sebagainya, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya, dan itu diatur para siswa sekalian. Gerak-gerak itu sangat diatur oleh ini otak, ya, ada saraf-saraf otak yang mengatur.
seandainya otak kalian itu tadi kena benturan atau penyakit dan sebagainya, ada orang-orang yang sudah cukup usia lanjut misalnya, ya alhamdulillah Pak Yoga sampai sekarang meskipun usia sudah cukup tua, tapi Allah SWT memberikan kesehatan yang baik, Pak Yoga syukuri ya begitu ya. Jadi Pak Yoga masih bisa menggerakkan sesuai dengan perintahnya, kaki kanan berjalan, nah, melangkah kaki kanannya ke depan, kaki kiri mundur, ya kaki kirinya mundur. Tapi ada orang yang nggak bisa, mengapa? Stroke. Stroke ini kan gangguan saraf sehingga lumpuh sebagian. Jadi siswa kalau misalnya ini saya dengan tangan kanan ya, kanan saya atau tangan saja, berarti yang terganggu adalah sistem saraf yang ada di sini, tetapi yang terganggu sebelah kiri. Jadi kalau pusat saraf yang terganggu sebelah kiri, yang tidak berfungsi sebelah kanan. Tetapi nanti kalau kalian yang terganggu sistem saraf sebelah kiri, yang terganggu anggota kanan. Jadi sebelah begini ya, sebelah tubuh kita ini, kalau tubuh sebelah kanan diatur oleh sistem saraf kiri. Kalau sistem saraf kiri mengatur yang kanan. Tuh, luar biasa kan Allah SWT. Tapi oleh kita bahwa sistem saraf kita saja diatur sedemikian rupa. Itu semuanya ada tujuannya dan ada gunanya, ada manfaatnya. Begitu para siswa sekalian. Nah, ini tentang anggota tubuh dalam korak, bagian badan atau abdomen, bagian yang bawah. Nah selanjutnya, para siswa sekalian, tulang-tulang tadi itu kan bergerak dengan berbagai macam cara, berbeda-beda. Ada yang hanya bergerak dengan satu arah, ada yang bergerak dengan banyak arah, dan sebagainya. Ternyata itu digerakkan oleh berbagai macam sendi. Ya, sendi. Nah, sendi-sendi itu macam-macam. Ada sendi geser, sendi peluru, sendi gulung, sendi engsel atau sendi gulung itu dari atlas ya, sendi atlas. Kemudian ada sendi putar, sendi pelana. Nah, memang sendi-sendi ini di gambaran skematis yang ditampilkan Pak Adi tadi itu menunjukkan gambaran cara kerja sendi-sendi itu di dalam tubuh kita. Itu gambarannya seperti itu. Gitu, ya. Nah, nanti kalian bisa pelajari semuanya di buku, macam-macam sendi itu sesuai dengan fungsinya. Sendi geser, sendi peluru, ya, kemudian sendi gulung, dan seterusnya. Ya. Ini masalah persendian. Ya, para siswa sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita dalam mengamati, mengikuti penjelasan tentang sistem gerak pada manusia, meskipun tidak sempurna, dapat kalian terima dengan baik dalam jangka waktu jarak jauh ini, sehingga setidaknya kalian bisa memahami tentang pokok bahasan yang kita ikuti pada sore hari ini. Para siswa yang berbahagia, terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih juga atas atensinya. Kalian bisa mengikuti pelajaran pada sore hari ini setelah kita lama tidak berjumpa. Mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan atas kekurangan ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat, hidayah, dan barokahnya kepada kita semua. Salam sejahtera untuk kedua orang tua kalian, saudara-saudara kalian, dan teman-teman kalian di sana. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali dalam pertemuan yang akan datang dengan pokok bahasan yang lain. Ya, kemudian nanti kita bisa melanjutkan pertemuan ini secara langsung. Mungkin di bulan Desember kita bisa bertemu. Ya, kita selalu berdoa kepada Allah SWT agar kita diberi kemudahan dan diberi kebaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan, dan sering menjaga jarak dengan yang lainnya agar kita terhindar dari penyakit yang cukup merisaukan. Salah satunya virus corona.
Ya, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita terhindar dari penyakit tersebut. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.